ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari yang semoga Allah berkahi ini. Kita bisa berkumpul, duduk bersama di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan niatan yang lurus, niatan yang ikhlas, mencari ilmu, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sudah bersusah payah untuk datang dalam cuaca kondisi hujan, nantinya susah payahnya diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya kita mengingat sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang berjalan menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Maka yang kepengin semakin dimudahkan perjalanannya menuju surga, rajin-rajin datang ke majelis ilmu, apalagi dalam kondisi yang sulit. Bukan paksaan nggih. Hujan itu uzur. Bahkan hujan saja boleh tidak sholat jamaah. Itu uzur. Tapi seandainya ada orang yang tidak mengambil uzur dan tidak mengambil keringanan, maksudnya dia punya uzur tapi tidak mengambil keringanan dan dia mampu, tidak ada kesulitan yang berarti, tidak ada madarat, tidak ada bahaya yang dialami, seandainya tetap berangkat jamaah, tetap berangkat ngaji, maka ini keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang memang membutuhkan keringanan, maka lebih baik dia mengambil keringanannya. Seumpama nek hujan, perjalanan licin, takut kepleset karena mungkin jalannya dari desa belum aspalan, takut madarat terjadi, tanah longsor apa, tidak ada masalah. Tapi yang hanya sekedar basah, apalagi hari ini kita ada payung, ada jas hujan, Masya Allah, itu sangat memudahkan. Dulu waktu berkunjung ke Masjidil Aqsa
di sana 5 hari, yang 4 hari hujan terus. Mandan bingung ya, karena dari penginapan ke masjidnya itu ada mungkin sekitar 1 kilometer lebih jalan kaki ya. Dari sini ke Pernasi, di sana masjid apa namanya, Baitul Matin ya, masih lebih jauh lagi jalan kaki ya. Dan kita ndak bawa payung dari Indonesia ya, nggak kepikiran ya di sana bakal hujan, ndak bawa payung, ndak bawa jas hujan, jalan sekilo, orang mangkat maring masjid, eman-eman ya wis tekan ngana ya, maring masjid udan, dingin lagi, masya Allah. Ya, di sana itu nek hujan siang hari saja suhunya 6 derajat Celcius, 6. Itu dingin sekali. Ya, 6 derajat Celcius. Tapi ya, masya Allah ya. Ada yang karena memang sudah jauh-jauh ya, ya dipelelai hujan-hujan, subuh-subuh dingin-dingin ya. Meskipun sampai masjid basah-basah, keriput semua ini jarinya, pakai sarung tangan ya sarung tangannya basah, kaos kaki ya kaos kakinya basah. Ya. Jaketan ya sama, jaketnya mesti basah. Ya semoga yang malam hari ini diberi kemudahan oleh Allah untuk hadir, bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, karena Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ya. Jadi Allah itu senang ketika rukhsah itu keringanan. Allah senang ketika keringanannya itu diambil, sebagaimana Allah juga senang jika keringanannya tidak diambil. Loh, gimana? Allah senang nek ada orang mengambil keringanan. Keringanan dari Allah kan banyak. Hujan, sholat jamak, keringanan bukan? Keringanan. Safar, sholatnya qashar, jadi 2 rakaat, keringanan. Hujan, ndak jamaah, itu keringanan. Allah senang nek keringanannya diambil. Ya. Pas lagi hujan, sholatnya dijamak, ya Allah senang. Lagi safar, sholatnya qashar 2 rakaat, ya senang. Tapi sebagaimana Allah itu senang kalau keringanannya juga tidak diambil. Mudeng ora nggih? Seperti yang saya jelaskan tadi, Allah senang keringanannya diambil jika orang itu merasa mengalami ada bahaya. Nek seandainya tidak diambil keringanannya. Contoh, kenapa hujan jadi keringanan untuk jamak? Karena zaman dulu ya, pertama rumahnya, masjidnya itu tidak sebanyak sekarang, 1 ya. Nek sekarang kan se-RT masjidnya bisa 2. Zaman dulu sekota ya 1, mau jauh-jauh ya pada datang ya, jaraknya jauh-jauh. Zaman dulu belum ada payung, tanahnya belum ada aspal ya. Jadi nek sholat maghrib isya hujan tidak dijamak, repot. Apalagi masjidnya juga belum pakai keramik ya. Basah itu mau duduk di mana ya.
sehingga ya wajar. Nah, kalau ada yang mengalami kesulitan seperti itu, ya, maka ya dijamak bagus. Tapi seumpama tidak dijamak, ya, karena memang tidak merasakan kesulitan, mungkin rumahnya dekat-dekat saja, ya, enggaknya bolak-balik ya masih mampu seumpama. Terus masjidnya ya enak, pakai keramik, ada atapnya. Pulang pergi ya pakai motor ya ada mantel, yang jalan kaki ya ada payung. Seandainya kok tidak jamak, maka itu juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada bahaya yang dirasakan. Ya. Jadi Allah senang ketika keringannya diambil bagi siapa? Orang yang merasakan susah. Ya, ada bahaya yang dirasa. Tapi kalau seumpama tidak ada, maka kalau tidak diambil itu Allah senang. Ya, diambil ya monggo, tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada dosa. Ya, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kaum muslimin banyak sekali keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf mukadimahnya jadi panjang. Kita malam hari ini membahas satu judul yang membaca di WhatsApp, judulnya adalah jasad ini membusuk. Jasad ini akan membusuk. Yang namanya badan manusia, badan manusia itu umumnya nanti kalau sudah dikubur ya mesti akan rusak, ya, habis, membusuk. Ya namanya jenazah ya, umumnya pasti nuwun sewu sekali, kalau terlalu lama ya akan mengeluarkan bau. Itulah manusia, itu umum, hampir semuanya seperti itu. Dikubur ya lama-lama habis, jasad ini dimakan oleh tanah. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jasadnya tetap utuh. Sebetulnya disebutkan dalam hadis Nabi, dalam hadis lah ya, yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu 4, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Itu disebutkan bahwa Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ya. Hadis ini juga ada ulama yang menilai tidak sahih, tapi ada yang menilai hasan. Tapi ya paling yang disebutkan dalam hadis yaitu para nabi. Ya, selebihnya kembali kepada kehendak Allah. Ya. Jika Allah berkehendak, bisa saja selain nabi jasadnya tetap utuh, bisa saja. Sebagai bentuk karomah. Ya, sebagai bentuk karomah kepada orang-orang tertentu yang soleh, ya. Mungkin dia mati syahid, ikhlas, mungkin saja. Tapi ya umumnya yang namanya manusia kalau sudah dikubur ya pasti akan rusak. Sebelum rusak bau busuk dulu. Ya. Di sini sebetulnya wasiat yang akan dibahas, ini wasiat, ini kalau yang memegang kitab ataupun ada di cetakan PDF ini sebetulnya nomor 3 dari kitab ini. Saya agak ngelompat. Nomor 3 di sini disebutkan wasiatnya Jundub bin Abdillah, sahabat bernama Jundub bin Abdillah.
Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala inna awwala ma yantinu minal insani batnuhu. Sesungguhnya yang pertama kali ya, yang pertama kali membusuk dari manusia itu adalah perutnya. Ya, yang pertama kali busuk itu perutnya. Faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Maka barang siapa yang sanggup untuk tidak makan kecuali yang thayyib, yang baik, ya, maka lakukanlah. Ya. Jadi barang siapa yang sanggup untuk tidak makan kecuali yang thayyib saja, maka lakukan, cari yang thayyib. Wa man istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffihi min damin ahraqahu falyaf'al. Dan barang siapa yang sanggup, ya, yang bisa untuk tidak terhalang, bisa tidak terhalang dari surga dengan menahan pertumpahan darah, maka lakukanlah. Barang siapa yang sanggup untuk tidak terhalang dari surga, ya, dengan menahan, maka lakukan. Sebetulnya pesan intinya dua, ya. Jadi pesan intinya dua. Pesan inti yang pertama tadi adalah tidak makan kecuali yang thayyib. Yang kedua sebetulnya sama dengan yang kemarin, jangan sampai membunuh orang, ya. Tapi saya tidak bahas pesan yang kedua. Saya kepengen bahas pesan yang pertama. Jadi di sini awalnya dibahas yang pertama kali busuk itu nanti perutnya, ya, perut manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perut kita itu mendapatkan peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, perut kita ini ada peringatan khusus. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan min tidaklah mengisi penuh bejana, adamiyun, tidaklah manusia mengisi penuh bejana, wi'aan, bejana, syarron min batnihi, yang lebih jelek, lebih buruk daripada perutnya sendiri. Jadi perut kita itu
itu bejana yang wadah ya. Wadah yang paling jelek untuk diisi penuh. Wadah yang paling tidak bagus kalau diisi penuh. Masih mending isi penuh gelas, diisi penuh tidak apa-apa. Ya. Ada kendi, diisi penuh tidak ada masalah. Soalnya apa? Gelas ini diisi penuh ya tidak ada efek negatif apa-apa. Penuh ya penuh sudah. Yang penting jangan sampai bludak. Ya. Gentong, ember, diisi penuh ya biasa saja. Tidak ada dampak negatif. Tapi perut kita ini nek diisi penuh, wah, ini banyak sekali efek negatifnya. Banyak efek sampingnya. Ya. Karena ya wajar nek perut kita ini yang pertama kali nanti jadi pertama kali busuk. Ya. Kan ini isinya macam-macam ini. Ya. Isinya macam-macam. Ya, berbagai macam makanan masuk. Apalagi mungkin banyak manusia yang ngisi perutnya itu enggak semuanya halal, campur. Ya. Yang halal masuk, yang syubhat ya masuk, yang haram masuk juga. Ya. Seandainya perut ini penuh dengan yang halal saja, nek sampai kenyang itu tidak bagus. Apalagi nek diisi campur dengan yang tidak halal. Imam Syafi'i rahimahullah beliau syaba'a, jadi kenyang ya, kata Imam Syafi'i kenyang. Ada efeknya, beliau nyebutkan kurang lebih 5. Ya. Li'anna syab'a, kenyang itu pertama yuthqilul badan. Ya. Menambah berat badan atau menjadikan badan ini berat. Ya, betul ya. Nek kenyang kan rasanya abot kan ya. Ya. Jalan saja, aduh, jalan itu sudah tidak tegak gitu kalau saking kenyangnya. Ya. Nek kekenyangan itu jalannya bung. Ya. Intinya menjadikan badan itu enggak enak, berat intinya. Wa yuqsi al-qalba, mengeraskan hati. Kenyang. Ya. Terlalu kenyang itu mengeraskan hati. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, wa yuzilul fitnah, ya, mengurangi kecerdasan. Ini sebagian teman pernah mencoba ngapalakan Quran dalam kondisi kenyang dengan kondisi tidak kenyang. Menurut sebagian teman itu memang lebih enak ngapal pas perutnya tidak kenyang. Ya. Lebih cepat apal daripada pas kondisinya kenyang. Ya, enggak enak memang kenyang untuk ngapalakan itu. Ya. Ya termasuk juga mungkin jadi kurang paham ya, pelajaran, kurang paham apa yang dibaca, ya, menghilangkan kecerdasan. Yang keempat, nah yang keempat ini insya Allah setuju. Waya jelibun naum, mendatangkan kantuk. Ya, kenyang itu lebih gampang ngantuk ya, daripada yang tidak kenyang. Ini kenapa para ulama zaman dulu itu kuat ya,
untuk tidurnya sedikit sekali. Ya. Ada sebagian ulama yang dalam 24 jam itu paling tidur hanya 4 jam, 4 jam rutin setiap hari. Hanya 4 jam. Yang 20 jam itu tidak tidur. Ya ngajar, belajar, baca, macam-macam. Ya. Nek sekarang kira-kira tidur ideal berapa jam? Nek wasiat dari dokter berapa jam? 8 jam. Dari 24 jam tidurnya 8 jam. 8 jam itu berarti sepertiga ya. Ya kan? Sepertiga dari 24. Dikasih umur 60 tahun berarti yang digunakan untuk tidur kurang lebih 20 tahun. Mending kalau yang 40 tahun itu kemudian nilainya ibadah. Yang 40 tahun ya juga campur-campur. Jadi ulama bisa tidurnya itu sedikit karena memang tidak pernah kenyang kalau makan. Ya. Yang terakhir, yang kelima, wa yudha'iful ibadah, dan melemahkan ibadah. Ya, melemahkan ibadah. Itu efek negatifnya terlalu kenyang. Maka nafsu makan itu pada hari ini, ya, jamaah hati Allah, itu oleh para ulama, ya, masalah kenyang ini salah satunya disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid, ya, Dr. Ahmad Farid, kitab judulnya kitab Az-Zuhd war Raqaiq. Ya. Beliau menyebutkan salah satu pintu masuknya setan itu adalah nafsu makan. Ya. Tabiat manusia, tidak salah. Ya. Tapi nafsu makan itu bisa jadi celah, dimanfaatkan oleh setan untuk apa? Untuk melemahkan manusia. Perut, ya, dipikir, nanti kemudian yang dipikir berikutnya itu adalah rasa. Perut yang dipikir apa? Kenyang. Di mulut yang dipikir rasa. Ya. Ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu aktivitas ibadah dan menuntut ilmu. Ya. Keinginan ini luar biasa pengaruhnya untuk mengurangi semangat orang untuk ilmu. Kenapa? Akhirnya semangatnya itu dialihkan untuk masalah makanan. Saya pernah iseng-iseng nulis, ya, untuk peringatan saya juga, renungan di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren santrinya banyak, ratusan, ya, bahkan ada pondok pesantren yang mungkin ribuan, tapi ya santri, ratusan santri, alat masaknya itu tidak banyak bertambah, ya. Alat masaknya tidak banyak bertambah, ya itu aja. Kenapa? Ya menunya itu aja. Tidak pernah macam-macam. Rumah tangga, berapa isi rumah orangnya? 10 sudah banyak ya? 10. Berapa alat masaknya? Oh, macam-macam. Ya. Ana sing prestone berbagai macam ukuran, ya, ada yang ovennya berbagai macam merek, ya, mengko ana sing elektrik, ana sing non elektrik, macam-macam.
anggota keluarga tidak banyak tapi alat masak nambah terus. Memang tidak dosa, tidak dosa. Ya, kita kepengen pinter masak ya enggak dosa juga. Ya. Yang misalkan ibu-ibu di rumah ya senang masak itu juga enggak dosa sebetulnya. Tapi hati-hati ya. Jangan hanya karena masalah makanan ya terus mengurangi nilai ibadah dan nilai untuk tolabul ilmi. Ya. Jadi di pondok pesantren itu memang dididik kita makan itu untuk qanaah. Tidak mikir rasa kita itu. Ya, yang penting perut terisi sudah. Rasanya kayak apa terima saja. Ya. Yang penting ya lumrah gitu loh, nggak pahit ya. Ya pahit-pahit ya pare ya wajar nih pahit ya. Ya, memang kadang-kadang itu untuk gembleng santri yo. Ya, menunya yo pare terong. Nah, tapi nanti pulang-pulang ke rumah langsung pelampiasan biasanya, karena tiap hari hanya tak pare dan terong saja. Sebetulnya itu dididik untuk qanaah, ya, jadi tidak mikir rasa, sudah yang penting itu perut ada isinya, bisa untuk ibadah, bisa untuk belajar, sudah. Ya, seperti itu. Nah, tapi ketika yang dipikirkan kepengen ini, kepengen itu, terganggu itu mesti pikirannya. Ya, yang lebih dipikirkan ya masalah makanan. Apalagi zaman sekarang di negeri kita ini Pak, wis hitung berapa ribu menu. Nek kita mau hitung dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya pernah mandan-mandan nyindir pas sama orang Yaman begini. Kita itu di Indonesia ya diundang makan itu kita tidak bisa nebak menu apa yang akan disuguhkan oleh tuan rumah ya toh, bisa nebak? Tidak bisa ya, mungkin bisa ayam goreng, sate ayam, gulai bisa ya, bisa yang sederhana, kita tidak bisa nebak. Kenapa? Karena macamnya banyak sekali. Tapi jenengan Pak di Yaman diundang makan itu sudah kebayang paling ya kue-kue neh, nggak akan ganti ya. Cara masaknya ya begitu-gitu juga ya, cara masaknya itu nek kita ngomong monoton itu begitu-gitu juga, nggak ganti-ganti ya. Kita setiap hari makan pagi roti, kemudian campuran namanya fasulia, kacang digodok ya sampai hancur, sampai lunak, nanti ditumis ya, kasih air, bubur kacang, rotinya cocol. Ini sarapan dan makan malam setiap hari. Makan siang nasi ya, nasinya dimasak memang ya, ya mirip-mirip kayak nasi goreng, mirip-mirip ya. Sandingannya apa? Sampingnya kentang, sego karo kentang tiap siang, nggak pernah ganti. Gantinya kapan? Hari Jumat tok ya, mending ini hari Jumat mending makan siangnya. Selain Jumat sudah pagi roti karo kacang, siang nasi karo kentang, malam roti kacang neh ya, begitu terus ya. Ya mau mikir rasa apa, yang penting perutnya terisi ya, sudah. Karena kalau kita sudah mikir pengen makan ini, pengen makan itu terganggu mesti belajarnya ya, terganggu. Belum nek kemudian beli masak sendiri, masaknya tok saja sudah makan waktu ya, berjam-jam. Masaknya berjam-jam, makannya 10 menit ya. Rasa mungkin beda, tapi kenyangnya kan sama saja ya. Habis itu sudah ya, uang perut sudah kenyang, disandingnya ayam goreng ya tetap pasti sudah kenyang ya. Maka ya ini juga mengingatkan saya juga ya, bahwa yang namanya nafsu makan untuk berbagai macam makanan itu ya, ini harus bisa dikendalikan ya. Jangan sampai
seseorang itu sibuk dengan perkara yang tidak afdol, ya, tapi nanti malah ketinggalan perkara-perkara yang afdol. Ya. Ini sebetulnya sangat cocok kalau disampaikan kepada para ibu-ibu sebetulnya. Ya. Jadi masalah makanan itu ya kadang-kadang nuwun sewu ya. Ada efek negatif ketika orang itu senang dengan variasi makanan. Tapi hati-hati, ada efek negatif. Efek negatifnya apa? Ya. Satu. Ya, efek negatifnya terkadang jadi kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Contohnya apa? Karena sudah biasa dengan berbagai macam variasi makanan disuguhi. Misalkan beli makanan di mana, itu yang terucap langsung enakan sih nengkan apa ya? Langsung terbayang apa? Membandingkan dengan tempat lain. Ya. Padahal banyak yang tidak bisa makan seperti itu. Mbok yang diingat-ingat itu saudara-saudara kita yang tidak bisa makan daripada ingat-ingat macam-macam makanan yang sudah pernah dicoba. Akhirnya apa? Kia karo sinengana ketone enak sinengana apa ya? Nah, apa enak sing kiye? Sibuk untuk membandingkan seperti itu. Ya. Jadi awalnya sudah lupa bersyukur. Ya memang sudah rampung makan ngucap alhamdulillah karena memang sudah terbiasa. Ya, rampung ya. Ya nek tambah antop sedikit sampai alhamdulillah. Rampung alhamdulillah sudah biasa. Tapi kadang-kadang efeknya begitu, kurang bersyukur. Kedua, ini efek yang tidak enak ini. Suka mengkritik makanan. Ya, suka mengkritik makanan. Menyebutkan aibnya makanan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menyebutkan aib makanan. Celah makanan tidak pernah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau memang beliau suka, ya beliau makan. Nek beliau tidak suka, beliau tinggal. Tapi hari ini betapa wangelnya orang mengamalkan hadis ini. Ya. Keasinan sedikit diomong asin. Ya. Imam An-Nawawi itu menjelaskan dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, contohnya bagaimana orang menyebutkan aib makanan, menyebutkan hadza malih, ini keasinan. Ya, laisa fihi mil, ini enggak pak atau ini kurang asin misalkan. Atau mungkin menyebutkan hadza muhtarak, ini gosong. Ya. Jadi kalau seumpama ada hal-hal yang tidak mengenakkan di makanan itu, usahakan jangan jangan terburu-buru untuk memberi komentar. Ya. Ya kalau terpaksanya kita makan, ya makan saja dulu. Ya, karena mungkin sudah kadung terlanjur disuguhkan, apalagi mungkin yang masak keluarga sendiri, kan kita kalau tidak makan ya tidak enak. Makanlah. Selama ya masih wajar lah, gosong-gosong ya gosong wajar insya Allah. Keasinan ya keasinan masih wajar, ya kan? Kurang asin ya kurang asin masih wajar. Kurang asin gampang lah, tambah garam sedikit kan selesai. Ya, jangan terburu-buru untuk memberi komentar. Kalau mau mengingatkan yang masak boleh. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kalau kita ingin mengingatkan yang masak boleh. Ya. Tapi jangan menyebutkan makanannya seperti ini seperti itu. Tapi mengingatkannya begini. Mungkin tadi masaknya kurang garam. Ya. Jangan menyebutkan ini makanan ini kurang garam. Ya, jangan tunjuk makanan. Tapi ingatkan dengan cara yang baik. Mungkin tadi masaknya kurang garam. Ya. Oh, mungkin tadi masaknya garamnya kelebihan. Oh, mungkin tadi gorengnya kelamaan. Jadinya kosong. Misalkan. Pas lagi makan sudah makan saja.
ya. Tapi ya Masya Allah, ya, karena sudah terbiasa begitu, terbiasa banding-bandingkan makanan itu, lidahnya enak sekali untuk mengucapkan mandanasin apa ya? Sudah makan dulu loh. Ya. Dan raine mandan-mandan kecut-kecut gimana ya? Sudah makan saya dulu. Ya. Usahakan seperti itu. Ya, jadi tidak mudah untuk menyebutkan aib makanan. Ya, memang hari ini hal-hal seperti itu umum terjadi. Ya, umum terjadi. Tapi bukan berarti kita ya akhirnya ikut-ikutan yang umum. Kalau kita bisa ya tetap berusaha menjaga diri, menjaga lisan. Ya. Ini semua tadi awalnya kan dari mana? Dari masalah perut. Oke. Efeknya kemana-mana. Ya. Maka disebutkan sebisa mungkin ya seseorang itu mencari makanan-makanan itu yang thayyib. Ya. Thayyib dari dua hal. Ya. Pertama, thayyib cara mendapatkannya, dan thayyib zat makanannya. Ya. Thayyib cara mendapatkannya, caranya ya halal. Ya. Kemudian thayyib zatnya, zatnya juga halal. Karena bisa zatnya halal tapi cara dapatnya tidak halal. Ya. Atau cara dapatnya halal tapi zatnya ternyata tidak halal. Maka dua-duanya harus halal. Caranya pastikan dulu itu halal. Nek cara bekerja begini, cara mendapatkan makanan dengan cara seperti ini kita belum tahu ini halal apa haram, masih ragu-ragu, tinggal dulu. Ya, cari yang jelas-jelas halal. Makanan baru ini, wah kita ragu-ragu ini halal apa haram ya? Ya sudahlah, masih banyak ganti yang lain kok. Ya. Jadi berhati-hati untuk urusan perut, ya. Baik tadi karena terlalu memikirkan, ya, atau tidak mempedulikan bagaimana cara dan zat yang masuk ke dalam perut. Ya. Terakhir, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, mungkin dulu pernah saya sebutkan ini. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau pernah mendapatkan makanan dari pembantunya, ya, beliau biasanya itu tanya, ini makanan dari mana? Tapi pas suatu ketika tidak nanya, ya tidak nanya, saking laparnya dimakan. Kemudian pembantunya itu tanya, biasanya tanya ini makanan dari mana? Kok tumben sekarang tidak tanya? Maka Abu Bakar balik, memang dari mana ini makanan? Ya. Pembantunya mengatakan kuntu atakahan li ahadin. Ya. Saya dulu pernah pura-pura jadi dukun. Ya, untuk ngerewangi orang ceritanya. Ilmu perdukunan. Ya. Fa'atani hadza ta'am. Maka imbalannya saya dikasih makanan ini. Ya, ini hasil pura-pura jadi dukun. Wah, itu langsung baru satu suap nun sewu ya, jarinya dimasukkan supaya apa? Keluar lagi. Ya. Ditanya, ali hadhil luqayyah, kecil saja kok dikeluarkan. Ya. Maka Abu Bakar menyebutkan sabda Nabi SAW, ya, bahwa setiap perut yang diisi dengan perkara yang haram, maka neraka itu lebih berhak jadi tempatnya nanti. Ya. Jadi perut yang diisi dengan perkara yang haram, yang suhud, ya, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak, ya, untuk jadi tempatnya. Maka hati-hati dengan masalah perut tadi, karena bisa jadi jebakan setan dari situ. Ya, jebakan setan dari masalah perut. Ya. Banyak orang kriminal ya karena perutnya tidak terisi, akhirnya apa? Kriminal. Ya, macam-macam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini.
mudah-mudahan mengingatkan saya dan semuanya dan membawa manfaat. Saya mohon maaf atas banyak kurangannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.